Minggu ketiga selepas PKP yang ketiga di negara Malaysia itu, saya sekali lagi menghadirkan diri ke ibadah Sabda Minggu. Dan ketika menyambut roti komeni itu, saya agak terkejut lagi. Karena saya kira minggu kedua atau minggu sebelumnya ini, saya merasakan roti komeni itu seperti daging buruk. Dan saya tidak menyangka minggu ketiga ini juga roti komeni itu masih terasa daging buruk. Jadi itu membuatkan saya betul-betul berpikir kenapa. Jadi sekali lagi saya berlutut selepas komeni itu dan bertanyakan kepada Tuhan, mengapa tubuh Kristus itu terasa seperti daging buruk lagi. Dan saya tidak mampu berpikir bagaimana, kenapa, melainkan hanya berharap-harap di dalam pertanyaan saya itu Tuhan akan memberikan penjelasannya. Dan ketika itu selepas habis ibadah sabda, saya duduk depan geroto dan memandang ke gereja dan masih memikirkan apa yang saya rasa, dan saya tidak berani bertanyakan kepada saudara-saudara seiman yang lain apakah mereka merasakan apa yang saya rasa. Dan saya hanya memikirkan dosa saya. Saya memahami manusia tanah, saya ini memang berdosa. Tapi saya dalam pertanyaan dosa yang saya ingat saya lakukan ketika itu yang terlalu besar, dan mengapa yang menyebabkan tubuh Kristus itu menjadi daging buruk. Dan ketika saya memandang dari kejauhan ke gereja, Tuhan memberikan penjelasan yang secara logiknya oleh manusia, tapi juga di dalam iman kita sendiri. Sebab saya percaya Tuhan berbicara menurut sesuai dengan iman kita. Jadi ketika itu Tuhan menyatakan, bertanyakan kepada saya. Dia kata, kau pikir saya masih berada di situ? Dia cakap begitu. Jadi kenapa Tuhan tidak berada di situ? Dalam hati saya menjawabkan pertanyaan dalam hati juga. Dan dia mengatakan, saya sudah tidak hadir di dalam gereja itu. Saya tidak ada di situ sudah. Jadi saya masih tidak memahami apa yang Tuhan beritahu kepada saya dan mengapa dia tidak ada di situ lagi. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya dan menjawabkan sendiri suara Tuhan itu, mengapa Tuhan tidak ada di situ? Mengapa Tuhan tidak hadir lagi di situ? Jadi saya pulang itu dengan pertanyaan yang begitu. Dan ketika pulang, saya difahamkan mengapa Tuhan tidak hadir lagi di dalam gereja pada waktu itu. Dan memberikan fahaman kepada saya mengapa minggu pertama selepas PKP itu, roti itu atau tubuh Kristus di dalam roti komeni itu
saya masih merasa ianya manis dan sedap. Dan mengapa minggu kedua dan ketiga itu roti itu terasa daging buruk. Jadi Roh Tuhan menjelaskan kepada saya mengapa dia tidak hadir lagi di dalam gereja. Dia menyatakan minggu pertama itu roti kumeni itu terasa manis dan masih seperti sebelum ini, karena waktu itu baru saya paham. Karena Father di paroki kami itu belum mengambil penawar itu, dan roti yang dikonsekrasikan itu adalah roti ketika Father itu belum mengambil penawar, dan roti yang menjadi daging buruk itu adalah yang dikonsekrasikan ketika Father itu sudah mengambil penawar itu. Jadi ya Tuhan, jika saya menjelaskan ini ataupun memberitahukan kepada saudara seiman saya yang lain, adakah orang yang mempercayainya? Jadi manusia bodoh, manusia tanah yang bodoh ini membiarkan saja segala penjelasan Tuhan itu untuk diri saya sendiri. Saya tidak bersaksi kepada siapa-siapa pun, karena saya sendiri merasa terkejut. Rupanya begitulah yang sebetulnya mengapa saya merasakan roti kumeni itu menjadi seperti daging buruk. Jadi pertanyaan saya sudah terjawab. Sekarang setelah terjawab pertanyaan itu, saya mengambil keputusan yang paling besar dalam hidup saya. Walaupun keputusan yang saya ambil itu, saya tidak tahu ia akan mendatangkan penghinaan ataupun cemoohan ataupun bermacam jenis perkataan dari saudara-saudara seiman.